Halo kaum intelektual sekalian. Sebelum tahun 90, tidak ada satu orang pun orang Kristen di Mongolia. Tapi sekarang setelah tahun 90-an, ada sekitar puluhan ribu sampai ratusan ribu umat Kristiani di Mongolia. Wow. Luar biasa. Ya, gila. Kita harus mengapresiasi lonjakan agama Kristen gila-gilaan di Mongolia. Wow. Gila. Nah, yang lebih gilanya lagi, Mongolia diprediksi akan jadi mayoritas Kristen. Wow, gila banget. Kemudian, ada yang mengatakan perkembangan agama Kristen di Mongolia itu lebih gila gitu, lebih cepat ya, lebih berkembang pesat daripada perkembangan agama Islam. Wow. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa persentasenya? Siapa yang paling cepat? Agama Kristen atau agama Islam? Jadi kalau saya bongkar ini, maka warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Akan banyak yang guling-guling gitu ya, akan banyak warga Konoha yang panas dingin. Tapi di video ini saya benar-benar netral, saya tidak berpihak pada siapapun, saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, kenapa bisa seperti itu, mana yang paling cepat perkembangan agama di Mongolia, apakah Kristen atau Islam? Sebelum tahun 90-an, Mongolia itu kan masih dipengaruhi oleh Uni Soviet, ya, dipengaruhi oleh komunis, ya, China dan sebagainya. Sehingga perkembangan agama di sana saat itu sangat-sangat susah sekali. Bahkan agama Buddha sekalipun dilarang, coy. Agama Buddha itu sangat toleransi ya. Agama Buddha itu tidak pernah membubarkan ibadah orang lain gitu, nggak pernah mempersekusi rumah ibadah orang lain atau mempersulit izin gitu ya. Orang Buddha itu tidak pernah sekalipun mengganggu orang lagi ibadah gitu ya. Ada orang berduka misalnya ya di rumah gitu ya, ibadah lalu dibubarin sama Pak RT, nggak ada seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga agama Buddha waktu itu dilarang, coy. Ya, karena pengaruh daripada komunis. Bahkan agama Kristen sekalipun dilarang. Sebelum tahun 90-an, gak ada orang Kristen di Mongolia. Gak ada. Satupun ya. Ya. Kemudian setelah berjalannya waktu, pemerintah Mongolia menyadari ternyata keputusan selama ini salah. Lalu mereka membuka diri ya, menjadikan negara Mongolia itu dari negara komunis menjadi negara demokratis. Nah, ketika mereka jadi negara demokratis, maka misionaris atau penginjil-penginjil datang dari luar gitu ya. Mereka menyebarkan agama Kristen gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama Kristen diterima di Mongolia gitu? Kenapa cepat berkembang gitu ya? Naik gila-gilaan. Ya, di Asia itu salah satu yang paling cepat itu di Mongolia, selain China, ya, Iran, ya, kemudian daerah lainnya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa bisa cepat diterima? Ternyata alasannya itu karena faktor daripada akhlak, karakter atau kelakuan orang-orang Kristen. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan semua kelakuan daripada orang Kristen itu baik ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ada juga yang tidak baik, ya, tapi rata-rata ya, ini menurut data ya. Saya tidak asal mangap guys ya. Menurut data, negara yang paling toleransi di dunia ini adalah Kanada. Dari mana datanya? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari indeks toleransi. Ya, semuanya saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Saya tidak ngarang ya. Kanada itu kan masih mayoritas Kristen ya. Walaupun di sana sudah banyak ateis dan agnostik, tapi ya masih mayoritas Kristen. Jadi ini sebenarnya yang jadi modal penginjil atau misionaris di sana. Mereka mengatakan, ya negara paling toleransi di dunia ini adalah mayoritas Kristen. Lalu orang Mongolia berpikir, iya juga ya, dikasih data tuh ya, ya juga ya. Kemudian orang Mongolia juga melihat bahwa orang-orang Kristen itu tidak pernah mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu ya. Nggak ada tuh ya, Pak RT beragama Kristen membubarkan ibadah orang lain. Bubar. Izinnya mana? Nggak ada seperti itu.
Kok orang Mongolia tahu? Ya orang Mongolia kan main TikTok. Jadi TikTok itu salah satu media yang paling cepat berkembang. Bahkan ya, kalau misalnya ada kejadian di Konoha, mereka bisa melihat, kok seluruh dunia bisa melihat. Ya. Mereka mengetahui gitu ya kejadian-kejadian yang ada di Konoha gitu. Ya, kemudian mereka juga melihat bahwa orang Kristen itu tidak pernah yang namanya mempersulit izin rumah ibadah orang lain gitu. Kenapa mereka tidak mempersulit izin rumah ibadah orang lain? Apa alasannya? Karena orang Kristen itu percaya bahwa ya kalau kita mengimani agama kita, misalnya kita beragama Kristen atau Katolik misalnya, ya ngapain pindah ke agama lain? Wong kita sudah enak kok ya, gerejanya cuma sekali seminggu kok ya. Kita juga nggak dipaksa gereja kok ya. Cuma sekali seminggu gitu ya, nggak tiap hari gitu ya. Jadi orang-orang Kristen berpikir ya agama Kristen ini ya kuat gitu ya, imannya kuat gitu, nggak bakal goyah, ngapain mempersulit izin rumah ibadah. Itu dari sudut pandang orang-orang Kristen ya. Nggak ada tuh Pak RT atau pemerintah yang mayoritas Kristen itu mempersulit izin rumah ibadah. Kalaupun ada mungkin satu dari puluhan ribu gitu ya. Saya tidak menutup kemungkinan ya. Ya ada mungkin ya, satu dari puluhan ribu. Ya, kalau ada misalnya sampai ratusan, ribuan, coba kasih datanya ya. Saya tidak berpihak di Anda yang menyimpulkan ya. Jadi itu ya salah satu yang mempengaruhi. Kemudian orang Kristen juga tidak pernah yang namanya mempersekusi rumah ibadah orang lain ya. Ya misalnya nih orang Kristen masuk ya ke masjid misalnya. Lalu ada Pak RT misalnya beragama Kristen masuk ke masjid lalu dia mengatakan bubar 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 bubar, mana izinnya? Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Ya, sehingga orang Mongolia itu tertarik dengan agama Kristen. Ya. Kemudian apakah orang Mongolia itu sebenarnya curiga dengan agama Kristen? Enggak, karena mereka melihat data gitu. Orang Mongolia itu salah satu IQ tertinggi di Asia, kalau nggak salah. Saya tidak salah menganggap, ini menurut data guys ya. Makanya di Mongolia itu banyak pecatur yang hebat. Kenapa? Karena mereka punya IQ yang tinggi. Ya, kemudian selain itu, ya bagaimana dengan perkembangan agama Kristen dan Islam di Mongolia? Siapa yang paling cepat? Yang paling cepat itu adalah Kristen. Nah, Kristen naik gila-gilaan. Ya, bagaimana dengan agama Islam? Masih stuck ya. Agama Islam berkembang di Mongolia itu karena faktor kelahiran, bukan karena konversi. Ya, bukan karena perpindahan. Sementara Kristen itu perpindahan. Perpindahan dari mana? Dari yang tidak beragama jadi beragama, ya dari Buddha jadi beragama Kristen karena mereka melihat bahwa Amerika itu masih mayoritas Kristen, ya mereka pengen seperti negara Amerika, lalu mereka tertarik masuk ke agama Kristen. Kemudian ada tuh yang marah-marah kemarin sama saya di kolom komentar. Kenapa lu cuma bahas agama Kristen? Ya, gimana saya mempromosikan agama? Misalnya nih ada agama tertentu di Konoha misalnya ya, sedikit-sedikit bubar paksa ibadah orang lain, ya, mempersekusi rumah ibadah orang lain. Gimana saya mempromosikan? Ya, betapa bodohnya saya kalau mempromosikan agama yang sedikit-sedikit bubar dan paksa, ya, sedikit-sedikit mengkafir-kafirkan orang gitu, menyesat-sesatkan orang gitu ya, mengata-ngatain orang masuk neraka. Ya, seolah-olah mereka yang punya surga gitu, yang punya neraka gitu ya. Seolah-olah surga itu sudah pasti gitu, padahal surga dan neraka itu cuma keyakinan gitu. Seolah-olah mereka yang punya palang surga gitu ya, seolah-olah yang mereka sudah punya kapling di surga. Gimana saya mempromosikan seperti itu? Malu saya, malu ya. Ya, mohon maaf ya, saya malu ya mempromosikan agama seperti itu. Ya ini hanya di Konoha, bukan Indonesia, disclaimer on ya. Ya, karena ya gini ya, saya tidak ada urusan dengan warga Indonesia karena apa? Karena warga Indonesia itu rata-rata anti kritik ya. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ya sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kelonjot tampil jemaah gitu ya. Jadi ya, saya akan mempromosikan agama yang toleransi. Buddha saya sering promosikan. Tapi apakah saya paksa orang untuk masuk ke agama Buddha? Enggak. Apakah saya saya paksa orang masuk agama Hindu? Enggak. Hindu Bali sering saya bahas kok. Konghucu saya bahas ya. Bahkan ya orang yang tidak beragama juga saya bahas. Ateis saya bahas gitu ya. Ya agnostik saya bahas. Tapi di disclaimer saya tidak nyuruh orang untuk jadi ateis, jadi agnostik ya. Semua saya bahas ya. Ya, jadi nggak jadi masalah gitu ya. Kalau misalnya nih kita bahas agama Kristen, apa salahnya ya kan? Orang saya nggak digaji kok. Kemarin banyak tuh yang ngata-ngatain saya, kamu itu misionaris C6 gitu ya. Kamu dikasih per puluhan.
Mana datanya? Mana data yang mengatakan saya dikasih perpuluhan ya? Disogok pendeta ya. Konon katanya saya disogok pendeta. Mana datanya? Yang menuduh adalah yang memberikan bukti. Iya kan? Mana datanya? Semuanya saya katakan di video ini ada datanya. Saya mengatakan agama Kristen naik gila-gilaan di Mongol itu ada datanya. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, ya saya tidak asal mangap ya. Saya tidak mau ngarang gitu ya. Saya malu ya menyebarkan atau mempromosikan agama yang sedikit-sedikit bubarin paksa ibadah orang lain ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Jangan langsung emosi gitu dong ya. Jangan langsung sensitif gitu ya. Sedikit-sedikit sensitif gitu ya. Kapan majunya coba ya. Jadi kalau misalnya nih Anda nih malu misalnya nih agama Anda tidak dipromosikan misalnya, Anda malu misalnya, ya perbaiki dulu dong ya, ajarannya diperbaiki gitu ya, penafsirannya diperbaiki. Orang Kristen itu sebenarnya ini berkali-kali saya bahas ya, orang Kristen sebenarnya zaman dulu ya mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, zaman dulu itu pernah tuh orang Kristen mengalami zaman kegelapan, zaman Eropa. Ya sebelum munculnya Martin Luther. Sebelum muncul Martin Luther, mohon maaf pemuka agama sangat-sangat ya dekat dengan penguasa. Kemudian mereka tidak peduli dengan masyarakat gitu ya. Nah itulah alasannya kenapa Eropa itu sekuler. Dimulai daripada revolusi Prancis. Nah semenjak itu gereja introspeksi diri, orang-orang Katolik introspeksi diri, orang-orang Kristen introspeksi diri. Oh ternyata ada yang salah dengan penafsiran kita selama ini. Lalu ya Katolik saat itu fokus pada pendidikan. Ya Protestan juga fokus pada memperbaiki akhlak atau penafsiran gitu. Ya, itulah alasannya kenapa ya Katolik itu diterima di seluruh dunia gitu ya. Karena mereka masuk melalui pendidikan. Ya di Konoha juga seperti itu. Kenapa orang-orang China itu banyak dari Katolik? Ya, karena mereka awalnya sekolah di sekolah Katolik. Ya, karena pendidikan. Ya, orang-orang Katolik itu sangat fokus banget sama pendidikan. Di Mongolia juga seperti itu ya. Mereka masuk menyebarkan agama itu melalui pendidikan. Sebenarnya Katolik fokus pada pendidikan itu sebenarnya mereka itu ada persaingan dengan Protestan. Ya, Protestan melalui evangelis ya mereka menggunakan strategi misionaris ya. Kemudian Katolik itu menggunakan pendidikan. Ya sah saja semua agama menggunakan strategi kok. Ya, di Konoha juga kan ada acara bernama Lock-in ya di YouTube-nya Deddy Corbuzier. Ya itu kan sebenarnya strategi marketing ya, walaupun ya banyak orang yang pro dan kontra ya sah-sah aja nggak ada masalah, asal jangan memaksa gitu ya, jangan dipaksa gitu ya. Kalau misalnya ada orang dipaksa murtad itu baru salah. Saya tidak memaksa orang untuk murtad di sini, bukan. Saya ya bahas dari sudut pandang yang ilmiah, ada datanya gitu, ada sumbernya gitu ya. Saya ngambil dari sudut pandang edukasi. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Banyak pengamat atau peneliti memprediksi Mongolia akan the next negara mayoritas Kristen. Wow, luar biasa. Gila. Ya sah-sah aja, nggak dari masalah ya kan. Asal ajarannya itu toleransi gitu ya, berbuat baik gitu ya. Jangan bubarin paksa ibadah orang lain, jangan persekusi rumah ibadah orang lain. Bagus banget ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Tidak akan berpihak itu ini. Ada yang menyimpulkan. Wah, gila. Luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang
sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bella juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya Komplektual, salam rasional.